Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdal ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaah rahimakumullah, hamba-hamba Allah, segenap kaum muslimin, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diharapkan oleh Allah untuk selalu bersyukur, baik di dalam tataran ungkapan, dalam hati yang paling dalam, maupun perbuatan kita. Itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dengan syukur itu kita dijamin untuk selalu ditambah kenikmatan yang amat mendasar, yakni kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, kenikmatan keselamatan, kenikmatan yang dihindarkan oleh seluruh mara bahaya yang setiap saat menghidup kita sebagai orang yang beriman. Saudaraku, izinkanlah dalam kesempatan yang terbatas ini khotib usikum wa nafsi taqwallah, berwasiat kepada diri pribadi yang Ahmad Al-Fakir ini, dan sekaligus berwasiat kepada keluarga kami, jamaah kami, dan seluruh kaum muslimin. Bila diizinkan dalam kesempatan ini, khotib akan membawakan sebuah tema, yakni khauf dan roja, cemas dan harap. Kenapa cemas, saudaraku? Kita ini dalam kondisi di akhir zaman, cemas tentang diri kita. Apakah keimanan kita ini masih kokoh? Kalau toh masih, apakah tetap istiqomah sampai kita menghadap Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sebagai manusia beriman yang jumlahnya hampir 50-50 di seluruh bumi yang kecil ini, dihuni tidak kurang dari 8 miliar manusia yang beriman, yang muslim dan mukmin, itu sekitar 2 miliar manusia, ditambah oleh saudara kita yang Nasrani, Yahudi, dan pemeluk agama yang lain, yang ini sangat diberikan sebagai orang yang beriman, itu kurang lebih juga 2 miliar, yakni kisaran 4 miliar, tidak lebih dari 5 miliar yang tidak percaya Tuhan, itu hampir separuh. Artinya sungguh Allah itu adil. Ada grand design besar di akhir zaman. Kalau boleh saya meminjam idiom lokal Jawa yang kita kenal di dalam dunia pewayangan, ada perang Baratayuda. Konteksnya jelas itu, yakni
bolo kanan, bolo tangan Ashabul Maimanah tarung dengan bolo kiri Kurawa Ashabul Mas'amah. Dan ini jelas gamblang dan cetha weloyo. Kenapa kita cuma saudara? Ada gempuran bertubi-tubi internal maupun eksternal yang menghantam tak henti-hentinya tentang eksistensi dan keberadaan umat yang beriman. Yang pertama, internal datang dari iblis dan setan yang secara inherent diciptakan Allah itu dekat dengan kita. Dengan bahasa mufassirin itu disebut qarin. Qarin sesungguhnya orang yang dekat dengan kita. Ada qarin yang negatif dan qarin yang positif. Qarin negatif adalah unsur-unsur di mana terwakili oleh iblis dan setan itu. Dia akan membawa sebanyak mungkin manusia untuk menemaninya di nerakanya Allah. Dan ini perjanjian awal. Silahkan kamu ketika aku perintah untuk sujud kepada Adam, kamu menolak. Silahkan kamu goda sebanyak mungkin yang mau mengikuti, tetapi upahmu nanti adalah neraka dan orang-orang yang beserta kamu. Ini di dalam diri kita sendiri. Sisi lain, ada manusia yang menolak tentang eksistensi Tuhan. Bahasa jelasnya adalah ateisme dan turunannya. De facto itu ada dan dikampanyekan. Hampir seluruh negara termasuk Indonesia akan dikuasai dan dikangkangi, dikendalikan, bahkan sudah dikendalikan oleh mereka. Saudaraku, dua bahaya ini adalah tentu kita akan khawatir, akan was-was dan resah. Lantas bagaimana sikap kita menjadi orang yang beriman? Apa ini terjadi? Apakah kita terpengaruh? Iya. Karena Rasulullah memberikan warning jauh hari. Di era akhir zaman yang namanya Dajjal adalah bentuk figuritas personifikasi kemungkaran global, dan itu puncak, di mana instrumennya melalui sebuah peranata yang tadi tidak percaya dengan Tuhan. Ideologi yang dijajakan adalah ideologi materialisme, serba materi. Ukuran-ukuran yang dipakai adalah uang dan materi. Maka manusia termasuk orang beriman selalu berburu tanpa uang, seakan-akan kita ini tidak ada artinya, bahkan khawatir. Maka tidak sedikit para elit kita dan elit global terjebak di dalam kehidupan yang serba materi tanpa disadari. Sebagai bangsa tentunya kita sudah dari awal diberi dasar yang kokoh. Maka kalau boleh saya menghimbau dalam kesempatan khotbah kali ini, kita mesti kembali kepada hitoh kita. Yang pertama, rasa optimisme, rasa roja, rasa harap itu. Maka ketika kami di masjid ini berdialog dari hati ke hati, heart to heart dengan senior saya, Buya Syafuddin, kerisauan saya menjawaban beliau, tenang, toh semuanya ada yang ngatur, biar Allah. Orang beriman tidak pernah pesimistis, merasa bahwa kita akan kalah. Iya, sekarang mungkin kita ini lemah. Kenapa lemah? Yang pertama, karena kita milik gendong lari, lupa siapa sesungguhnya kita dan sebagai apa dan berbuat apa.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dengan tegas, beliau tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan kerajaan dan dinasti kepada kita. Tapi Rasulullah mewariskan dua hal. Kalau kita konsisten, teguh memegang, dan kita coba maknai terus bagaimana Al-Quran dan hadis itu, maka kesempatan menjelang haji wada beliau sampaikan kepada umat, kepada kita termasuk, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadilu abada. Telah aku tinggalkan dua warisan dan pusaka, wahai umatku, dan kalian akan selamat untuk selama-lamanya, tidak akan pernah sesat. Lam tadilu abada. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang jadi persoalan, kita elit agama dan seluruh ulama di tingkat manapun lupa bahwa kita punya tugas untuk memperbarui pemahaman kita tentang agama kita. Karena Islam memberikan sebuah solusi yang lengkap sesungguhnya, tetapi solusi ini sulit sekali dilaksanakan dengan baik karena kurang ditunjang bagaimana mengawal konsep yang baik ini secara nyata dalam kehidupan kita. Maka kita percaya bahwa ketika rasa roja harap itu kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Back to basic, kembali. Sesungguhnya kita ini lemah. Apa caranya? Memperbaiki sholat kita. Jika kehidupan umat ini akan baik, perbaikilah kehidupan sholat kita. Baik itu sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lain. Wabil khusus adalah sholat malam tahajud. Ketika ini kita lakukan serempak, kita ngaku bahwa kita ini sesungguhnya lupa. Maka di dalam sebuah kitab Tambihul Ghafili mengingatkan kepada orang-orang yang lupa, orang-orang yang melek gendong lari. Allah tidak pernah menutup pintu taubat kita sebesar apapun kita. Jika ini dia sadari, wabil khusus para elit yang tidak lama lagi kita punya elit baru, dan ini sunatullah. Ketika pemimpin kita, siapapun dia yang Allah ridhoi, yang Allah beri petunjuk, dan serempak simultan kita bermohon kepada Allah siang dan malam, ars pasti bergetar, rahmat Allah pasti turun, karena kita sungguh-sungguh akan kembali ke jalannya. Rabbi anzilni munzalam mubarakatu anta khairul musilin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang hak itu akan datang, yang batil pastinya. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Entah masih kurang 10 tahun atau 20 tahun, janji Allah itu benar adanya. Akhir zaman 10 tahun kurang lebih, global umat orang yang beriman bersinergi dengan saudara kita yang Nasrani, yang Isa alaihissalam, akan menghentikan total kekuatan Dajjal itu. Dan itu pasti, kan hadisnya ini buluan al-suhih. Demikianlah saudaraku kesimpulan dari khutbah kali ini. Mari kita dalam kondisi cemas, kita tetap berharap sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundira alladhina qalu dakhala Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghirana. Ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, dosa hamba-Mu, dosa umat Rasulullah yang selama ini telah lupa. Tolong ya Rabb, kembalikanlah kami dalam fitrah kami. Ya Rabb, berilah kami kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, kekuatan segala daya apapun saja, termasuk kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan pertahanan keamanan, dan seluruh kekuatan ini kami terima dan Engkau berikan kepada kami. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepadamu, kami pun ingin berdoa kepadamu ya Rabb. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Ya Rabb, hanya kepadamu lah ya Rabb seluruh kami, segenap saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat, tolonglah kami ya Rabb. Turunkanlah rahmat-Mu dan ampunan-Mu ya Rabb. Dengan ampunan dan rahmat-Mu, kehidupan kami akan berakhir dengan husnul khatimah. Kau masukkan kami seluruhnya kepada surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Rabb, dan tanpa hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la